Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa lagi Sobat Animania, dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan murah rejeki. Amin. Kembali di alur cerita yang sangat badai dan ditunggu kehadirannya, apalagi kalau bukan Muscle Magic and Muscles. Di kisah sebelumnya, pertarungan dengan magia lupus akhirnya dimulai di mana Lance dan Mas berhasil mengalahkan taring ketiga, Ward Mandel, dan juga taring kedua, Abyss Razor. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tanpa basa-basi, langsung aja kita markin tone. Di lorong akademi, terlihat seorang siswa yang membawa petunjuk dari kepala sekolah untuk menuju ruang bawah tanah, tempat Mas dan kawan-kawannya berada sebelumnya. Sementara di ruang bawah tanah, pertarungan Dot dan Finn baru akan dimulai ketika taring keempat menyerahkan mereka untuk menghadapi taring kelima, Love. Taring kelima memulai pertarungan dengan menanyakan apakah mereka, Dot dan Finn, menyukainya. Meski mereka berdua tidak mengerti dengan kelakuan dari taring kelima, namun Dot kemudian menjawab dengan pedenya bahwa Lemon adalah tunangannya di masa depan. Mendengar hal itu, Love lalu berkata bahwa mereka berdua harus mati disusul serangan yang membuat Dot menyadari perbedaan energi sihir dari penyihir dua garis sangat besar. Sementara Love saat itu justru mencak-mencak, gak jelas, sambil berkata bahwa setiap wanita itu harus selalu dipuji dan dimanja. Dan pria yang tidak bisa melakukan hal itu, mending mati saja. Mendengar hal itu, Dot dan Finn akhirnya merinding disco. Selanjutnya Love mengulang pertanyaan sebelumnya, dan oleh Dot pertanyaan itu kembali diulang dengan jawaban yang sama. Yang tentu saja langsung disambut dengan serangan oleh Love, sehingga membuat Dot terpelanting dan terkapar. Love yang mengatakan Dot lemah dan tidak mungkin mengalahkannya, juga memberitahukan bahwa Milo taring keempat telah menggunakan teknik sihir pembatuan terhadap Mas yang telah membuka pintu ruang bawah tanah. Sehingga, jika dalam 30 menit taring keempat belum dikalahkan, maka Mas akan menjadi batu. Love menutup ucapannya dengan serangan sihir tornado miliknya, yang membuat Dot terperangkap dan sulit keluar dari dalam tornado. Sambil tertawa mengejek, Love juga berkata bahwa dia merasa kasihan dengan Mas yang harus berteman dengan orang selemah dirinya. Dot yang saat itu merasa putus asa, lalu teringat dirinya yang mudah menyerah di masa lalu, di mana ketika itu kakak perempuannya berkata bahwa saat menemukan teman sungguhan yang akan menangis dan marah dengan serius demi dirinya, maka dia tidak boleh mengkhianatinya. Ingatan masa lalunya itulah yang akhirnya mampu membuat Dot berhasil menetralisir dan menghancurkan sihir Love yang membelenggunya, serta memunculkan tanda pada dahinya, yang mana itu berhasil membangkitkan iblis petarung yang bersemayam dalam dirinya. Meski mengetahui perihal tanda di dahi, serta keberadaan iblis petarung, namun saat itu Love sendiri justru tak bisa berbuat apapun ketika Dot menghujani dirinya dengan bola api. Namun meski serangannya sangat kuat, ternyata tidak satupun yang ditujukan untuk mengenai Love. Kemudian dengan mengatakan bahwa dia tidak suka menyakiti cewek, Dot menyuruh Love untuk pergi. Sementara Finn, yang saat itu ingin memberi ucapan selamat kepada Dot, ketika mendadak dari belakangnya muncul kepala raksasa batu yang langsung menyerangnya. Beruntung, Dot sigap dan langsung melindungi Finn. Tak lama kemudian, muncullah Milo, taring keempat dari magia lupus yang sebelumnya pergi untuk mengaktifkan sihir pembatuan miliknya. Milo yang menganggap Dot dan Finn bukan lawannya, langsung saja menggunakan sihir batu miliknya. Sedangkan Dot sendiri hanya bisa pasrah setelah sebelumnya mencapai batas maksimal kemampuannya. Mendadak di antara Dot dan Finn, melesat sebuah pedang dengan cepat dan kuat yang langsung menghantam Milo. Si taring keempat itu pun terkapar, keheranan, dan menjadi lebih terkejut saat mengetahui sosok yang menyerangnya perlahan mendekati dirinya. Yang ternyata adalah visioner suci, Rain Ames,
dan juga merupakan siswa dari asrama Adler. Sementara taring keempat yang saat itu panik, secara licik menyerang Rain, namun dengan mudah, serangan itu dipatahkan olehnya. Setelah itu, Rain yang menganggap Milo sebagai sampah, memberikan serangan balasan, yang membuat Milo menyadari perbedaan kekuatan dirinya dengan visioner suci. Selanjutnya Rain melanjutkan tindakannya terhadap Milo, dengan menghajarnya hingga babak belur. Kemudian dia juga menyuruh Dot dan Finn untuk pergi, yang mana saat itu Finn justru memanggilnya dengan sebutan kakak. Scene kemudian beralih saat Rain Ames melakukan penyelidikan di lorong sekolah, di mana tanpa disengaja, dirinya bertemu dengan Mas yang saat itu sedang memakan kuis sus. Untuk mempercepat penyelidikannya, maka Rain kemudian mengeluarkan laba-laba yang mampu untuk melihat energi sihir seseorang, sehingga Rain bisa menentukan apakah Mas merupakan siswa biasa atau bukan. Selanjutnya Rain langsung melancarkan serangannya yang pertama, di mana hasil perhitungan energi sihir Mas membuat laba-laba itu menjadi panik. Rain sendiri dengan meningkatkan level serangan, kemudian melanjutkan dengan serangan kedua dan ketiga. Namun kembali dengan caranya yang unik, Mas berhasil mengatasi semua serangan dari Rain. Menyaksikan yang terjadi di hadapannya, Rain akhirnya yakin bahwa Mas adalah siswa yang pernah dibicarakan oleh kakek kepala sekolah kepadanya. Selanjutnya Rain pun meminta maaf kepada Mas, serta mengingatkan untuk berhati-hati ketika menghadapi Abel yang merupakan pimpinan dari Magia Lupus. Untuk selanjutnya Rain pun meninggalkan Mas. Akhirnya Mas pun berhadapan dengan Abel, pemimpin Magia Lupus, setelah sebelumnya dia merusakkan pintu, seperti biasanya.